Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Nah, ternyata tidak menyangka ini satu kecamatan di tempat saya tinggal itu ternyata ada orang jauh gitu ya, tepatnya dari Pulau Timor gitu kan ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi sekarang itu saya lagi mencari-cari keberadaan orang NTT yang ada di Lampung gitu kan, ingin kita kulik gitu kan ya, gimana sih mereka sampai di sini? Karena saya punya pengalaman tersendiri, sebuah pengalaman batin yang susah untuk saya lupakan mengenai tentang Flores, mengenai tentang NTT. Makanya saya kayak ingin kembali merasakan apa ya, vibe suasana NTT. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, Pak, mungkin bisa kenalkan terlebih dahulu nama lengkapnya siapa, kemudian asal usulnya dari mana? Oh Ya. iya. Ya, nama saya Yohanes Liunokas. Saya lahir di Soe, tepatnya Kecamatan Kie di Sebele. Lalu saya keluar dari sana tahun 90-an. Oke, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Oke. jadi tahun 90-an itu berangkat ke Jakarta dalam rangka kuliah. Ya, kuliah di STT Paulus di Jakarta. STT Paulus itu apa, Pak? Sekolah Tinggi Teologi Paulus. Sekolah Tinggi Teologi Paulus. Iya. Sekolah untuk pastur, Iya, calon pastur. pendeta. Oh, calon pendeta. Iya, pendeta. Oke. Ya, jadi sekolah di sana. Selesai sekolah, saya pernah bertugas di Jawa Tengah, pernah di Cilacap tahun 94-an kalau nggak salah. Oke, itu kayaknya saya masih SD aja belum, Pak. Bapak udah keliling kemana-mana ya. Terus? Lalu balik dari sana ke Jawa Barat, kami di Kecamatan Setu, Desa Gaok, pernah. Lalu kami pelayanan di sana. Keluar dari sana, saya kembali ke Kramat 5. Dari Kramat 5, lalu diutus ke Lampung tahun 95. Oke. Terus tahun 95 masuk ke Lampung. Tahun 97 saya pindah ke Kalimantan Barat. Tahun 98 awal saya kembali ke Jakarta. Pindah kembali ke Lampung. Tahun 98 saya masuk ke Teladas Lampung, Dente. Oke, itu di salah satu kecamatan di Lampung ya? Ya, Kecamatan Rawajitu. Kecamatan oke. Rawajitu waktu itu, Desa Dente Teladas ya? Teladas. Tahun 99 saya kembali ke Desa Gunung Batin. Gunung Batin, Kecamatan Nyunyai, Kecamatan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah waktu itu. Tapi Lampung Tengah bukan sekarang yang di Gunung Suki. Oke. Lampung Tengah waktu masih di Metro. Oh, di Metro, oke. Matikan dulu dong, aku kayaknya kepanasan. Itu masih di Metro ya, Pak ya? Ya, masih di Gunung Suki, di Wayabung. Ya, tahun 99 sebenarnya saya dapat mutasi lagi, kembali ke Kalimantan Barat. Ke Kalimantan Barat. Tapi saya tidak berangkat ke sana, saya jalankan pelayanan di pabrik Biwi waktu itu. Dari tahun 99 sampai awal tahun 2000. Tahun 2000 akhir 2000 saya pindah ke Lungsir. Di Bandar Lampung ya? Bandar Lampung, pindah ke Gereja Baptis pertama, Bandar Lampung. Pelayanan di sana hampir setahun. Tahun 2001, tanggal 1 Juli 2001 saya diutus masuk ke Margodadi. Oke, jadi udah lumayan lama ya berarti ya, Pak ya? Ya, lumayan lama. Berarti di Margodadi sudah sekitar 2001, 20 tahun? 20 tahun. Wow. 20 tahun. 2001 itu saya baru lulus SD, Pak. Bapak udah dari sini ya ternyata ya. Tapi waktu itu saya belum pernah ketemu Bapak ya. Oh, iya. Saya di sini dari tanggal 1 Juli 2001 sudah di sini. Oke, berarti semua perjalanan Bapak tadi gitu ya, kemana-mana keliling daerah di Indonesia tadi itu dalam rangka sebagai pastor. Betul. Oke. Ya. Pastor untuk umat Kristen Protestan. Iya, Gereja Baptis. Oh, Gereja Baptis. Ya. Oke. Nah, terus Pak, Bapak kan jauh gitu ya, tinggal meninggalkan tempat keluarga gitu ya. Berarti Bapak dari suku apa ya Pak kalau di NTT sana? Saya suku Timor.
Suku Timor. Ya. Oke, marganya apa tadi Pak? Marga Liunokas. Marga Liunokas. Iya. Oke. Suku Timor berarti kan dia punya bahasa sendiri ya Pak ya? Oh iya betul, namanya kalau di Timor Tengah Selatan itu namanya bahasa Dawan. Oh, Bapak apakah suku Dawan? Dawan. Oh, jadi Bapak ini adalah dari Pulau Timor tapi Iya. sukunya Dawan. Iya. Maksudnya bahasanya. Oh, bahasa Dawan. Bahasa Dawan. Oh, bahasa Bahasa Dawan. Dawan, ya. Nah, ini Bapak sudah lama banget meninggalkan NTT, meninggalkan tanah kelahiran itu dari tahun 1994, Ya. ya kan? Nah, masih ingat nggak bahasa Dawan itu seperti apa, Pak? Sekarang ini kalau mereka ngomong, saya tenang dulu baru bisa menjawab. Oh, Kalau gitu. nggak bisa langsung. Hmm. Ya tahun 90-an saya keluar dari sana. Betul, betul. Bapak masih ingat nggak sih beberapa kata gitu, yang kayak misalkan tanya apa kabar, lagi ngapa gitu? Kamu buat apa? Mm-mm. Nah, homoesa. 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 Homoesa Nah, gitu ya. iya. Atau logatnya gimana sih, Pak? Lokatnya lokat sana ya. Oh, Nah, gitu kalau ya, di Pak. sana kamu ya lu ya Oh. gitu. Nah, beta ya beta. Oh, beta. Oh, Beta. ya dia beta di sana ya. Oke. Beta. Homoesa. Terus Iya. apa lagi nih Pak bahasa Dawan yang Bahasa Dawan, pernah Bapak dengar? kalau di sana bukae. Bukai. Bukae Oh. itu artinya makan. Oh. Nah, itu makan bukae. Bukae itu berlaku atas segala tingkat. Oh. Nah, kalau ada kasarnya ada. Oh. Kasarnya itu ya dipakai untuk hanya untuk kalangan tertentu aja. Oh, iya, iya. Kalau bukae itu untuk semua kalangan, baik Bisa, ya? baik bisa. Oh, bukai. Bukae. Itu makan. Makan. Maksudnya bukai itu mengajak untuk orang Mengajak makan. untuk orang makan. Mari makan. Ya, mari makan. Oh, bukai. Ya, bukai. Oh, kalau di sini mah buka. Buka. Gitu ya Pak ya. Buka nggak gitu kan? Nah, kalau minum min. Oh, miun. Miun. Ya. Oh, miun miun. oe. Miun oe itu minum air. Minum air. Oh, oe itu air. Oe itu air. Oh, oe. Beda lagi. Beda lagi ya, Pak. Miun oe. Oe. Oh, Ya. gitu. Oh, kalau di ND itu minu ae. Minu ae itu kalau di ND. Minum air. Oh Iya, iya, iya. hampir sama dengan rote. Iya, hampir sama dengan rote ya. Rote, iya. Oh, iya, oke. Nah, Pak, Bapak meninggalkan tanah kelahiran tadi dari desa Bele ya? Bele. Dari desa Bele itu tahun 94 gitu kan ya? Bukan. Bukan, tahun berapa? Tahun 85 saya masuk SMA. Oh, itu Bapak sudah meninggalkan kampung? Sudah. Wow. Tahun 85 saya sudah tinggalkan kampung, sekolah di kabupaten. Di mana? Di Soe. Oh, di Soe. Nah, sekolah di Soe itu kebetulan tahun 86 saya dibuatkan rumah sendiri. Mm-mm. Ya, jadi punya rumah sendiri mulai kelas 2 SMA tahun 86 sudah punya rumah sendiri. Jadi biasanya kalau ya istilahnya kalau sampean lebaran dengan keluarga pulang. Saya mungkin Natalan terakhir dengan keluarga tahun 95 itu. Wow. Itu Natal terakhir? Natal terakhir tahun 85. Wow, setelah itu nggak pernah lagi? Nggak pernah lagi. Oh, Karena gitu. saya dulu di Soe punya rumah sendiri. Iya. Ya, Jadi udah jadi orang Soe ya? Jadi orang Soe. Soe kan dingin ya? Wah, Ini apa ya? lumayan. Iya, Soe kapan ya? Kapan ya? Iya. Kapan kita kepulang NTT? Ya saya juga pengen pulang lagi Pak ke NTT Gitu. Pak, pengen banget Pak gitu ya. Ya. Oke, jadi Bapak sejak dari tahun 1985 itu sudah meninggalkan kampung halaman Ya. dari desa Bele tadi Ya, ya? betul. Oke, baru tahun 94 meninggalkan tanah NTT Ya. menuju ke Jakarta. Bukan ya tahun 90 sebelum 94, sekitar 90 91. Oh, berarti tahun 1990 Bapak meninggalkan Nusa Tenggara Timur Ya. untuk menempuh pendidikan di Di Jakarta. Jakarta. Oh, ya jadi udah lama sekali ya Lama, meninggalkan lama. desa Bele tadi ya. Ya, jadi saya baru pulang lagi ke Kupang tahun tahun 97. Tahun 97 Pulang. Terus Pulang balik lagi tahun 97 bulan Oktober balik lagi. keliling-keliling lagi. Keliling-keliling lagi. Pulang lagi. Pulang lagi baru tahun 2011. 2011. 2011. Wow, jadi udah Hampir sekitar 14 tahun. Wow, iya betul. Terakhir tahun 2011 Bapak pulang. Ya, pulang. Berarti udah 10 sampai 11 tahunan ya belum balik lagi ya. Belum balik lagi. Wow, pasti rindu banget ya Oh, Pak ya. rindu banget. Ya. Oke, nah Pak nih ngomong-ngomong tentang kampung halaman Iya. di Desa Bele.
Ya, ada nggak sih Pak permainan-permainan Bapak di masa kecil dulu yang masih Bapak ingat banget sampai sekarang? Oh ya, masih ingat, Apa ingat itu? itu kelereng, Mm-mm. apa namanya? Kalau di sana bilang jeruk pepermus yang gede, Jeruk Bali. jeruk Bali ya. Mm-mm. Kalau di kampung saya sebut itu jeruk pepermus. Jeruk pepermus. Ya, Mm-mm. jeruk pepermus itu yang masih muda diambil, dibakar, baru kita jadikan bola kaki di padang ketika kita jaga sapi di sana. Oh, di padang luas Ya, Sabana itu. di padang, ya betul. Vollenhoven, apa Ya. namanya? Iya, padang Fulan Vehan. Fulan Vehan ya? Pulan Pehan. Oh, Bapak di Fulan Vehan itu? Ya enggak, saya punya tempat sendiri. Ada juga? Ada juga. Oh, jadi Ada. banyak ya ternyata Ya. di sana ya padangnya gitu Ya, ya? padang gitu. Jadi kita masing-masing sudah bawa jeruk yang dibakar. Mm-mm. Nah kan kalau kita nggak dibakar kan sakit, Mm-mm. sakit. Mm-mm. Nah dibakar dulu, dia empuk. Mm-mm. Nah, kita bawa, apalagi kalau hujan-hujan Mm. itu, woi mantap, nikmat itu. Oh, gitu. Guling-guling dengan bola di situ. Oh. Wow, luar biasa ya Pak ya kenangannya. Habis itu ya kita bisa naik kuda keliling padang itu. Wow, Bapak naik kuda juga? Saya punya kuda. Wow, luar biasa guys. Punya kuda. Dari sejak kecil udah naik kuda di padang sabana. Ya, Wow, betul. itu great banget sih. Apalagi kalau kita ngejar sapi, Mm-mm. ngejar sapi pakai kuda. Wow, itu tambah keren lagi guys. Iya. Ngejar sapi dengan kuda ya Kuda. kan, kayaknya jantan banget gitu ya Pak ya. jantan banget. Ya kan kepala saya nih, Huh? kalau mau dilihat luka semua, Oh, karena gitu. jatuh dari kuda. Oh, sakit nggak sih Pak Ya jatuh memang dari ya kuda? kalau keluar darah ya sakit Oh, lah. gitu. Tapi nggak sampai keinjek kudanya ya? Oh kuda lebih pintar dari manusia. Oh ya? Kuda lebih pintar dari manusia. Lebih pintarnya dalam hal apa Dalam nih Pak? dalam hal sekalipun orang itu jatuh di bawah dia nggak akan keinjak. Oh gitu. Nggak bisa. Kakinya sudah ngangkat dia nahan, nggak bisa. Belum pernah kuda nginjak orang, belum pernah. Oh ya? Ya saya ini punya kuda bisa naik kuda, Merasakan ya? merasakan. Oh. Belum pernah kita jatuh di bawah kuda nginjak, belum pernah. Belum Hmm. pernah. Secepat apapun, ya. Itu pelajaran berharga banget ya Betul, Pak ya. betul. Jadi Bapak dulu waktu kecil secara tidak langsung jadi ini ya pengembala ya. Ya, betul. Oke, pengembala sapi ya. Sapi, kambing, Kuda. kuda. Oh Kuda. iya. Berarti banyak dong teman pengembala lainnya. Banyak. Masih ingat nggak sih Pak nama teman-temannya? Nah, teman saya ada yang namanya Simon, ada Hmm. yang namanya Immanuel, ada yang namanya Yusa. Mhm. Ya, ada yang namanya Petrus, Hmm. ada yang namanya Ananias, ada yang namanya Banyak lah yang lainnya Banyak ya. sekali, Oke. banyak Itu sekali. pada kemana Pak sekarang? Pernah dapat kabarnya nggak? ada yang sudah almarhum. Oh, dia sudah almarhum. Ada yang sudah almarhum, Ada ada yang- yang masih ada. Oh, di kampung. Ya, di kampung. Oh, jadi orang kampung Jadi ya. orang kampung Oh, mereka. iya, oke. Jadi orang kampung. Nah, Pak, berarti orang tua Bapak masih ada di Orang Bele. tua saya, ya saya lahir tahun 67. 67. Tahun 67 lahir. Bapak saya meninggal tahun 78. Oke, berarti masih Saya kecil ya. kelas 4 SD. Mhm. Kelas 4 SD bapak saya meninggal. Mama saya meninggal tahun 2020 Mhm. bulan Februari. Mhm. Nah, saya sementara ini operasi kepala ini. Mhm. Operasi kepala. Jadi pas saya operasi kepala di Rumah Sakit Immanuel, mama saya meninggal di Kupang. Oh, Iya. jadi Bapak nggak sempat melihat ya. Tidak sempat. Pasti kayak sedih yang Ya. luar biasa ya, Pak ya. Saya keluar dari rumah sakit tanggal 24 Februari sampai rumah bulan Maret tanggal 6 kalau enggak tanggal 16. Saya duduk sendiri di sini, baru ponakan saya nelpon. Om sudah keluar dari rumah sakit? Udah. Mereka tahu saya operasi kepala. Jadi dia tanya bisa berpikir, bisa ini, bisa. Saya bilang bisa. Baru dia kasih tahu bahwa nenek sudah nggak ada lagi. Mhm. Ya tanggal bulan Februari tanggal 10. Iya, iya, iya. Saya masuk rumah sakit tanggal 9. Hmm. 9 Februari saya masuk rumah sakit. Itu pas hari Minggu. Mhm. Saya khotbah di sini nggak bisa berdiri. Mhm. Saya duduk di kursi. Mhm. Karena saya jatuh di kamar mandi tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 jam setengah 7 sore mau masuk kamar mandi
kepleset jatuh, jadi ini kena kepotong tembok, Oh. kebanting ke tembok. Iya, iya, iya. Nah, reaksinya bulan Februari tahun 2020. Oh. Reaksinya saya panas tinggi, Mm-mm. kaki kiri, pokoknya bagian kanan Mm-mm. kaku, Oh. kayak orang stroke. Iya. Nah, mata bagian kiri hilang, Mm-mm. Penglihatannya. kelihatan ya. Ya memang hilang nggak kelihatan. Oh. Nah, akhirnya tanggal 9 hari Minggu, jemaat ngomong dengan teman, ada anggota DPR juga di Pringseu. Mm-mm. Jadi habis ini kebaktian, beliau kirim mobil ambulans dia, angkut saya di sini dibawa ke rumah sakit Immanuel. Ya, jadi Iya. saya operasi tanggal 13. Iya, iya, iya. 13. Berarti nggak sempat melihat secara langsung Tidak pada saat langsung. prosesi penguburan gitu ya? Tidak. Karena Bapak masih sakit juga dan Iya, Bapak nggak tahu ya, nggak masih di tahu, rumah nggak sakit tahu, ya? saya Oke. di rumah sakit. Iya. Apa kenangan yang begitu membekas bersama ibu? Mungkin dulu pada saat kecil, pada saat SD, SMP gitu. Tentunya ada kenangan-kenangan tersendiri yang tidak bisa terlupakan bersama ibu gitu. Ya, namanya ibu itu kenangannya banyak. Uh-uh. Ya, ibu itu kenangannya banyak ya. Ketika bapak saya meninggal, ya saya tinggal dengan mama sampai SD, SMP, SMA, baru saya keluar dari situ. Ya. Nah, selama itu ya bapak saya waktu itu bapak punya anak angkat yang membantu untuk memelihara sapi, kambing, dan mengerjakan di kebun. Ya, jadi ketika bapak meninggal ya saya dengan mereka, dengan mama. Ya, mama mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga untuk itu. Jadi saya dengan mama, dengan adik saya, kami 4 orang. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Bapak yang nomor berapa? Saya nomor 3. Mm-hmm. Nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, tapi nomor 2 ini diangkat oleh om saya. Oke. Karena dia tidak punya momongan, diangkat, jadi dia dengan om. Sedangkan ayu saya, kakak saya yang pertama nikah tahun 78. Pas dia mau lahir anak pertama, bapak saya meninggal. Ya, pas dia lahir anak pertama, bapak saya meninggal. Bapak saya nggak sakit apa-apa. Hanya pagi keluarkan sapi dari kandang, dibawa ke padang, pulang dari sana, ini ngancing. Ini masuk ke dalam. Oh, ini giginya. Ini masuk ke dalam, ini turun nancap di gusi ini. Oh. Nah, selama berapa hari, 10 harian meninggal. Dia kan nggak bisa makan. Oh. Ya, nggak bisa makan. Dibawa ke dokter juga, dokter nggak kuat. Ya paling diinfus aja. Diinfus aja. Akhirnya meninggal bapak saya tahun 78 itu. Jadi tahun 78 saya sekolah SD, SMP itu pun sebenarnya tidak punya harapan akan lanjut selanjutnya, nggak punya harapan, memang tidak punya harapan untuk sekolah lagi, nggak. Ya, tapi ya memang orang tua saya dari dulu, mama saya terutama, dia bilang kamu maunya kerjaannya seperti kakak-kakak di ladang atau kamu mau pilih untuk sekolah. Nah, mama yang tawarkan, ya saya pilih sekolah. Nah, saya sekolah SMP, SMA. Nah, waktu masuk SMA kan di kabupaten saya ada sekolah PGAKP, Pendidikan Agama Kristen Protestan. Mama saya senang sekali kalau kamu masuk ke situ nanti kembali jadi guru di sini. Tapi sayangnya saya sampai di kabupaten tes di situ nggak lulus. Nah, akhirnya saya masuk karena dulu tahun 80-an itu pakai NEM itu. Oh iya, betul. Millennium ya. Millennium itu. Eptanas gitu ya. Eptanas. Nah, saya sebenarnya di SMP saya itu ya NEM-nya agak lumayan, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, ya sekitar 24, 25 itu. Jadi, nah setelah saya gagal dari PGA, saya bawa NEM saya ke SMA Negeri, malah saya diterima di sana. Oh, SMA Negeri Soe. Negeri Soe, SMA Negeri 1 Soe. Oh iya. SMA Negeri 1 Soe.
Nah, terus berarti kayak kenangan bersama ibu yang kayak paling mendalam tadi salah satunya adalah bagaimana bisa mengembalakan sapi-sapi, Ya, kuda-kuda betul, gitu ya, betul, gitu ya. betul. Ada nggak sih pesan-pesan dari ibu sebelum bapak pergi meninggalkan kampung gitu? Misalkan ada kata-kata apa yang ibu sampaikan? Ya, saya masih ingat waktu saya masih kecil, mama saya bilang begini, kalau untuk sekolah, kamu pergi sekolah kemana saja enggak apa-apa. Kalau dengan mama meninggal, pulang untuk makamkan, habis pulang. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Ya. Jadi masalah pendidikan, dia katakan kamu mau sekolah di mana saja silahkan. Tapi kamu dengar mama meninggal, pulang kubur. Tapi kemarin saya nggak sempat. Karena udah dikubur ya. Iya. Betul, Lalu betul. saya sementara itu selangnya masih di sini. Betul. Ya, Oke. jadi, ya itu yang saya ingat persis bahwa masalah pendidikan mama saya karena mereka dulu nggak sekolah. Ya, orang tua saya nggak sekolah. Betul. Orang zaman dulu ya Zaman Pak ya, dulu. pasti jarang yang sekolah ya. Jarang yang sekolah. Dia Oke. bilang kamu harus sekolah. Kamu harus sekolah. Jadi pada waktu saya masuk kuliah juga, mereka masih membantu saya 1 bulan 50.000 tahun 90-an. Ya. 1 bulan 50.000. Ya, hanya saya untungnya saya masuk asrama. Jadi agak ringan. Betul. Nah, masuk asrama agak ringan, lalu saya di situ tidak lama dari sekolah ada gereja kecil ya, mungkin gereja kecil semacam ini dekat dengan situ. Suruh saya ngajar sekolah minggu di situ. Ya, ngajar sekolah minggu di situ. Jadi gereja itu yang baru uang sekolah saya. Uang asrama. Ya, jadi ya bisa dikatakan. Nah, akhirnya mama bantu saya 50.000 itu juga mungkin paling lama mungkin nggak sampai setahun. Oh gitu. Nggak sampai setahun saya tulis surat. Kan dulu bersurat. Betul. Dulu surat kirim surat 3 bulan 6 bulan baru sampai di sana. Dan saya maksud tulis surat itu saya bilang sama mama, mama nggak usah kirim saya duit lagi 50.000. Saya di sini ada gereja yang membantu saya. Gitu. Nah, ada yang mengkhianati saya. Mengkhianatinya gini. Ya, kami masuk STT sama-sama, tapi belum mungkin semester 2 atau semester 3 atau semester 5 dia keluar. Lalu dia pulang ke Kupang, dia bilang sama orang tua saya, kalau saya di kampung di rumah dipanggil Nani. Ya. Nani di sana tidak sekolah, dia di sana dia jaga rumah orang. Ya, dia jaga rumah orang pergi ke luar negeri. Dia yang jaga rumahnya, hanya kasih makan anjing kucing. Mama saya suruh ponakan saya tulis surat, suruh saya pulang. Kalau kamu nggak sekolah, kamu pulang aja. Lebih baik kamu menggembalakan sapi di sini daripada kamu menjaga rumah orang. Padahal memang saya sekolah. Tahun 97 saya habis wisuda. Saya bawa ijazah pulang. Saya tunjukkan memang saya sekolah betul. Ada ijazahnya, ijazah ada. Ya, jadi itu pengalaman. Nah guys, itu dia cuplikan sepenggal kisah dari Bapak Yohanes yang merupakan perantau asal dari Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah perjumpaan yang membahagiakan bagi saya di tempat kelahiran saya, bahkan itu di kecamatan saya sendiri, di Provinsi Lampung. Saya bertemu dengan orang-orang dari Nusa Tenggara Timur dan semoga di lain kesempatan saya bisa berjumpa dengan orang-orang dari Nusa Tenggara Timur lainnya sehingga saya bisa sampaikan bagaimana sih kondisi perantau-perantau dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.